pasti sudah tahu mau sehebat apapun kita di dunia ini pasti akan berujung di akhirat kelak. Tapi kenapa selalu ada perkataan bahagia dunia dan akhirat, bukan akhirat dan dunia? Apakah untuk mencapai akhirat yang bahagia itu kita harus bahagia dulu di dunia? Iya, Masya Allah. Terima kasih pada hamba Allah penanya kita dari Riau. Ini juga sahabat kita yang selalu senantiasa hadir di Obat Hati. Mudah-mudahan hamba Allah tersebut senantiasa diberi Allah rahmat, kesehatan, dan keberkahan dimanapun berada. Pertanyaannya, kenapa selalu disebut ada bahagia dunia akhirat gitu ya? Apakah memang harus dunia dulu baru akhirat begitu? Ya memang tentunya ini sudah pas sekali bahwa memang sebelum ke akhirat kita di dunia dulu, ya kan? Jangan sampai pula sudah sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat begitu kan? Nah, oleh karena itu kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Karena memang untuk mencapai kebahagiaan akhirat tentu kita harus berusaha dulu di dunia ini, ya kan? Karena kita memang faktanya memang masih di dunia, nah gitu kan? Nah, itulah kenapa kalau tadi misalnya dikatakan ada orang yang mengejar nilai akhirat melupakan dunia, ini keliru. Karena kita masih di dunia begitu loh, belum di akhirat begitu kan? Kecuali misalnya nanti sudah meninggal dunia, itu baru di akhirat gitu kan? Karena faktanya kita masih di dunia. Nah di dunia ini ada nilai-nilai itu tadi, ada nilai-nilai materi, ada nilai-nilai ukhrawi, ada nilai-nilai yang bersifat keuntungan duniawi, ada nilai-nilai yang bersifat akhirat. Oleh karena itu, gimana pula kita mau beribadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, kalau kita tidak bahagia secara materi misalnya kan? Karena materi itu juga dibutuhkan di dunia gitu kan? Bagaimana kita harus memiliki rumah yang nyaman untuk istri dan anak-anak kita, memiliki kendaraan yang nyaman untuk beribadah gitu kan. Kemudian juga bagaimana agar kita bersedekah, menolong orang-orang fakir miskin, menyantuni anak yatim piatu. Ini tentunya membutuhkan materi yang tidak sedikit. Itulah kenapa sah-sah saja, boleh-boleh saja seseorang itu mengejar dunia, ya, bersungguh-sungguh dalam mencari kehidupan dunia. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah itu kan, apabila salah seorang hamba itu sudah selesai sholat Jumat, maka bolehlah dia bertebaran di muka bumi mencari rezeki yang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita misalnya selesai melaksanakan ibadah sholat, maka kembalilah kita boleh disibukkan dengan aktivitas mencari nilai-nilai kehidupan dunia, mencari nilai-nilai materi agar kita bisa menunaikan kewajiban kita, menafkahi istri dan anak-anak kita, memberikan mereka pendidikan yang baik, rumah yang layak, fasilitas yang nyaman, apa-apa saja kebutuhan mereka, membahagiakan mereka, bahkan bisa membawa rumah tangga tersebut misalnya anggota keluarga haji dan umroh, dan ada kewajiban-kewajiban lain membayar zakat mal, zakat fitrah. Nah ini tentu membutuhkan nilai-nilai kebahagiaan dunia, nilai-nilai materi. Oleh karena itu kejarlah duniamu tetapi jangan lupakan akhiratmu gitu kan. Nah, di sela-sela kita sibuk mencari dunia, tetap kita ingat kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita seperti sholat, puasa Ramadan, membayar zakat mal, zakat fitrah, menyantuni fakir miskin, menyayangi anak yatim piatu, kemudian juga kewajiban-kewajiban menutup aurat dan sebagainya. Maka ini tidak boleh kita lupakan demi mengejar nilai-nilai dunia. Nah, untuk bahagia di akhirat tentu kita harus beramal dulu di dunia. Karena dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, bukan tempat kita menuai hasil. Kapan kita menuai hasil? Nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu di dunia ini kita bersusah payah, berlelah-lelah dulu. Nah, nanti panennya di akhirat. Di akhiratlah baru kita memetik hasil daripada amal-amal kita. Karena pahala itu kan juga tidak bisa kita lihat di dunia. Kapan pahala itu akan kita lihat? Nanti hasilnya di negeri akhirat, setelah kita meninggal dunia, setelah manusia ini dibangkitkan lagi dari kematiannya, maka di sanalah kehidupan akhirat itu akan kita dapatkan. Dan sebelum kita ke akhirat, kita diuji dulu di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu. Apakah kita layak mendapatkannya? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat
ayat 2 Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa wal azizul ghafur. Artinya dialah Allah yang menciptakan yang namanya kematian, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Oleh karena itu, mari kita berbuat yang terbaik. Nah, mari kita beramal yang terbaik selama di dunia ini agar orientasi rumah tangga akhirat itu, kebahagiaan rumah tangga akhirat itu bisa kita gapai. Maka beramal dengan sebaik mungkin, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, jangan bermalas-malasan. Dikatakan, kejarlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tapi kejarlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Artinya apa? Inilah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalau kita berbicara akhirat, jangan ditunda-tunda. Kalau ada kebaikan, segerakan kebaikan itu. Kenapa? Karena umur ini kita tidak tahu. Jangan menunda-nunda kebaikan. Segerakan kalau ada niat baik. Itulah luar biasanya Islam ya. Dia berniat baik saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi sampai mewujudkan kebaikan dan niat baiknya itu. Maka ini sudah bernilai amal yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kebahagiaan akhirat tanpa dia terlebih dahulu berjuang dan berbahagia di dunia. Oleh karena itu, silahkan kejar akhiratmu, tapi jangan lupa juga penuhi kebahagiaan duniamu. Insya Allah dengan begitu kita memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Jangan sampai pula tersiksa di dunia, tersiksa di akhirat. Bolehlah misalnya mungkin di dunia ini tidak terlalu kaya amat, tetapi jangan sampai kita nanti misalnya di akhirat juga sengsara gitu kan. Mudah-mudahan begitu, seimbangkan antara kehidupan dan dunia dan akhirat, insya Allah akan berkah rumah tangga itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa jelaskan. Pertanyaan dari Bang Cepis di Panjangkar Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dari sekian banyaknya istri-istri Nabi Muhammad SAW, mengapa cuma Siti Hadijah istri yang dinantikannya di surga? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, dari Bang Cepis di Panjangkar bertanya tentang kenapa cuma Hadijah yang dinantikan di surga, dinantikan di surga oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih Bang Cepis di Panjangkar. Ya, karena memang Ummul Mukminin Hadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha itu pengorbanannya amat luar biasa di dalam Islam, di mana Ummul Mukminin itu sampai hartanya habis demi mendukung dakwah Nabi, demi mendukung dakwah Islam, gitu kan. Bahkan bukan cuma Hadijah itu berkorban harta, berkorban tenaga, bahkan beliau berkorban pikiran, bahkan nyawa pun dipertaruhkan oleh Hadijah demi membela Nabi kita yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hadijah pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kalau aku nanti sudah tiada, andaikan engkau ingin menyeberangi sebuah sungai atau menyeberangi laut, lalu engkau tidak menemukan perahu untuk tempatmu sebagai wadahmu untuk berlayar, maka galilah kuburku, gunakanlah tulang belulangku untuk engkau agar sampai menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala." Begitu luar biasanya pengorbanan Hadijah. Itulah kenapa Hadijah adalah wanita yang sangat tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah SAW, jasa-jasanya baik di dunia maupun di akhirat. Karena betapa luar biasanya pengorbanan Hadijah. Bahkan Ummul Mukminin Hadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pernah satu ketika mendapatkan salam daripada Allah dan salam daripada malaikat Jibril. Suatu waktu Rasulullah Muhammad SAW pernah sedang bersama malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, itu Hadijah sedang datang menuju ke kita. Mungkin dia membawa makanan atau minuman." "Wahai Muhammad," kata malaikat Jibril, "balik salami wa salamillah, fa inna qad bana laha baitan fil jannah." Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya telah dibangunkan istana di surga untuk Hadijah. Bayangkan pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadijah adalah wanita yang mulia yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan salam dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dulu Hadijah masih berada di dunia dan Hadijah mendapatkan jaminan surga. Bahkan dikatakan telah dibangunkan istana untuk Hadijah di surga, padahal dulu dia masih berada di dunia. Kenapa Hadijah mendapatkan derajat yang semulia itu? Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan pengorbanannya di dalam rumah tangganya yang berorientasi akhirat, di mana Hadijah lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu,
Kalau di dalam hidup kita misalnya, kita diberikan pilihan apakah memilih kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, maka lebih kita diutamakan memilih kehidupan akhirat dibanding memilih kehidupan dunia. Karena memang dunia ini hanya sementara akhirat itu adalah darul qaror, yaitu kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itulah kenapa Khadijah menjadi wanita yang amat dinanti-nanti oleh Rasulullah SAW di surga, karena pengorbanannya, dan beliaulah wanita kaum muslimin yang pertama beriman di saat belum ada orang-orang lain yang beriman, dan beliau yang selalu menopang dan menyokong dakwah Rasulullah sampai hartanya habis semuanya untuk menolong dan menyebarkan dakwah Islam. Maka wajarlah bahwa Khadijah adalah wanita mulia, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman yang Allah muliakan derajatnya karena pengorbanannya, sehingga beliau adalah yang paling dinanti oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Demikian Bang Cepis yang bisa saya jelaskan. Baiklah Ustaz, mungkin ini pertanyaan di luar tema dulu ya Ustaz. Silakan. Nah Ustaz, bagaimana ya kalau misalnya kita nonton film dan juga kan kadang ada tuh Ustaz kata-kata mungkin demi Tuhan ini atau dewa ini gitu Iya. Itu bagaimana ya Ustaz? Apakah kita termasuk orang yang lalai dalam beragama Ustaz kalau kita membacanya dalam hati gitu Ustaz? Iya. Terima kasih Mbak Alisa. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan apapun yang terlintas di dalam hati itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang terucap di lisan, tapi yang tersimpan dalam hati pun Allah Maha tahu. Walaupun manusia nggak ada yang tahu apa yang kita simpan dalam hati kita, tapi Allah Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat. Oleh karena itu jangan sampai pula walaupun memang secara lisan tidak kita ucapkan, tapi terlintas di dalam hati, kita menyebut bukan wallahi, tetapi bukan demi Allah, tetapi demi yang lain. Maka ini jangan sampai bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Jangan sampai apa yang terlintas dalam hati kita membuat kita berpaling dari kebenaran Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu hati ini pun akan ditanya oleh Allah kelak. Maka itulah kenapa di dalam Islam kita diperintahkan untuk husnudzon, itu berprasangka baik. Baik itu berprasangka baik kepada hamba Allah, baik itu berprasangka baik kepada manusia. Tetaplah berprasangka baik. Karena apa yang ditanya oleh hati, apa yang terlintas dalam itu akan ditanya. Coba kalau misalnya kita sampai berprasangka buruk kepada seseorang, lalu prasangka buruk itu ternyata kemudian tidak benar, berarti kita kan telah berdosa dan menzalimi seseorang. Maka cepat-cepat kita beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada terlintas di dalam hati kita hal-hal yang mendapatkan murka Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang bertentangan dengan akidah Islam, kepercayaan Islam. Maka itu sesuatu yang nanti dipertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga semua kita senantiasa dalam istiqomah takwa dan iman di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Ris. Oh, berarti gini ya Ustaz, kalau misalnya kita udah terlanjur mengucapkannya gitu ya Ustaz, tapi kita harus beristighfar gitu ya Ustaz, mengingat Allah gitu. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Karena kan Ustaz sekarang makin banyak film-film luar negeri yang ditonton gitu ya Ustaz, jadi banyak juga kata-kata yang didapat gitu. Oh, begitu ya. Iya, kalau bisa nggak usah dibaca itu kalimat itu. Ya, itu dia. Baiklah Ustaz, mungkin sebelum kita closing, lagi Ustaz yang mau disampaikan tentang tema kita pada malam hari ini. Ya, seluruh pendengar Rumat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, mudah-mudahan rumah tangga kita, seluruh kaum muslimin, adalah rumah tangga yang baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, di mana rumah tangga kita adalah rumah tangga yang terbaik. Maka siapa yang terbaik kepada keluarganya, maka itulah rumah tangga terbaik. Sebagaimana kata Rasulullah tadi, khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada orang-orang di rumah tangganya. Dan kata Rasulullah, aku adalah yang terbaik di antara kalian di dalam rumah tangga aku. Oleh karena itu, rumah tangga kaum muslimin adalah rumah tangga yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, dan rumah tangga yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia juga dengan kehidupan akhirat, sehingga rumah tangga itu rumah tangga yang tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga bahagia di akhirat. Rumah tangga itu menjadi bukan hanya bahagia di akhirat tetapi juga bahagia di dunia. Oleh karena itu, senantiasalah kita melandasi rumah tangga kita dengan dasar iman, takwa, mengharap ridho Allah, takut akan siksa Allah, takut akan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala.
yang tentu kita tidak akan sanggup menanggungnya di hari akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagaimana kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu, rumah tanggamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas utama daripada rumah tangga itu. Inilah tugas utama daripada orang tua sebagai kepala keluarga. Itu bagaimana agar anak-anaknya, istrinya, kaum kerabatnya, orang tuanya itu dijauhkan dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas utama kita. Inilah rumah tangga yang berorientasi akhirat, rumah tangga yang menjauhkan dirinya dan keluarganya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mengutamakan bagaimana agar kehidupan dunia ini memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, agar memperoleh kebahagiaan di akhirat, yang mana pahala itu akan Allah balas dengan surganya. Surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang kata Allah mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang insya Allah ya, orang-orang yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka kekal selamanya di sana. Mudah-mudahan seluruh pendengar Rumat Hati yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita semua nanti dimasukkan Allah ke dalam surga yang mengalir di banyak sungai-sungai, yang kita kekal selamanya di sana. Dan pertemuan kita tidak hanya sampai di dunia ini, tetapi kita juga nanti akan bertemu di surga Allah bersama-sama, berbahagia dikarenakan amal soleh dan orientasi kita memperoleh kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini dengan tema kita yang sangat luar biasa ini, sahabat Kis, membangun rumah tangga yang berorientasi kepada akhirat. Dan untuk program Obat Hati kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan keluar mana sahabat Kis, tetaplah berpadu di 106,6 Kisah Fun Inspirasi Anda. Iya. Sampaikan berita duka cita dari sahabat agar dapat diketahui oleh keluarga, sang saudara, dan hanya tahu. Langsung datang ke studio K7 di Jalan NKRI nomor 11 Padang, Sidikuan. Tentangkan cerita utama Haji Gadis USP. Ada yang bertanya, gimana biar masuk ke radio katanya. Ya, gimana caranya? Yang juga dijawab ini.